menuju Amerika masih terbuka. Meksiko, Kanada, untuk Piala Dunia 2006 masih terbuka bagi timnas Indonesia. Setelah kemarin menaklukkan Bahrain di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, luar biasa atmosfernya, hampir 70.000. Aku rasa bahkan mungkin ya tembus 70.000 penonton. Bahrain dibuat secara mental juga drop, dan Indonesia bermain luar biasa dengan skor tipis 1-0 cukup, tapi ini menjadi 3 poin penting membuat sekarang posisi kita tetap ya, posisinya sebenarnya kita tetap ada di posisi keempat di bawah Arab Saudi, tapi sebelumnya Arab Saudi juga berhasil menahan imbang Jepang di kandang Jepang 0-0, sehingga mereka mendapat 1 poin. Kalau waktu itu Saudi kalah dari Jepang, ya kita mungkin bisa posisi 3, tapi dengan hasil ini membuat kita mendapatkan 9 poin, Saudi 10 poin, artinya kita menjauh dari Bahrain yang di posisi kelima dan mendekat ke Saudi Arabia. Tapi mungkin kita membahas pertandingan kemarin. Saf, bagaimana kamu melihat pertandingan kemarin? Setelah pertandingan pertama, kita juga memberikan kritik habis-habisan di sini. Kau juga memberikan kritik bagaimana Patrick Kluivert, kita juga sempat nyebut terlalu naif lah, terlalu berani dengan dia terlalu berani bermain terbuka, bermain ingin dengan gayanya dia. Selama ini aku lihat di klub Turki juga bersama Suraçao, bersama timnas Belanda dengan total footballnya, tapi akhirnya gagal total football yang gagal total. Tapi di pertandingan kali ini nampaknya lebih berhati-hati, dan ini seperti ya sebelumnya permainan Indonesia emang seperti ini, adalah lebih pragmatis, lebih adaptif dengan lawan. Melihat Bahrain, bagaimana Bahrain bermain, kita bahkan sempat memberikan Bahrain ruang untuk bermain, tapi akhirnya kita bisa memanfaatkan celah-celah yang kosong dari Bahrain. Gimana saat kamu melihat pertandingan kemarin? Benar-benar kayaknya Kluivert menonton kita lah. Aku bilang kemarin kan bermainlah pragmatis, turunkan ego, jangan menggunakan taktik yang tidak cocok. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang terjadi di lapangan semalam. Aku lihat ini betul-betul ya kurang lebih sama seperti STY. Tidak terlalu agresif dalam menyerang, tapi begitu dapat peluang ya oke, gas begitu kan. Nah, lalu masalah pergantian pemain, Patrick Kluivert betul-betul cerdas ya, macam Haye, lalu Romeni, lalu Kevin Dix yang sudah lelah babak 2 langsung diganti. Bahkan yang 3 pemain sekaligus, Sananta, Kambuaya, dan Eliano sekaligus masuk. Itu kan membuktikan bahwa selain taktik permainan, pergantian pemain juga ya harus diutamakan begitu. Karena kan kalau misalnya macam era Sinteyong dulu, misalnya strike yang sudah capek ngos-ngosan tidak mampu lari pun tetap dimainkan waktu lawan timnas Bahrain di Kota Rifa. Tuh sampai mau pingsan dia, tidak diganti tuh anak tuh. lalu yang aku apresiasi dari timnas Indonesia semalam itu adalah chemistry yang sudah mulai terbentuk. Nah, karena memang cocok formasi Indonesia adalah 3-4-1-2 dengan Romeni, Marcelino sebagai gelandang serang. Itu dia sudah padu lihat dengan Romeni. Lalu Ragnar dia bukannya jelek semalam, dia justru membuka ruangan kepada pemain-pemain timnas Indonesia lainnya untuk bisa menggempur pertahanan Bahrain. Jadi aku lihat peran Ragnar ini sama seperti Struijk ya. Nah, lalu fans timnas Indonesia kayaknya tidak perlu khawatir dengan lambatnya Jairo Ridwan datang, karena sudah ada Joey Pelopesi yang menjadi penyeimbang, karena dialah jadi Tom Haye leluasa untuk mengalirkan bola ke sisi depan. Karena perbandingannya waktu kita lihat
di lawan Aussie kemarin tidak cocok diduetkan dengan Nathan Chu. Nah, Nathan ini cocoknya duet dengan Jenner seperti Piala Asia U23. Nah, atau HY ini memang betul-betul memiliki chemistry dengan Joey, jadi alangkah baiknya tetap pertahankan mereka berdua waktu lawan timnas Cina dan Jepang nanti. Karena kalau misalnya diubah lagi, ya takutnya bagaimana, kita tahu sendiri Jepang seperti apa kan, meskipun pemain pelapis tapi juga OP-OP mereka. Lalu kalau masalah sisi belakang, nah, tidak perlu lagi sih, karena kita dah tahu sendiri kualitas trio back tengah seperti apa. Lalu duo wing back Kevin Dix dan Verdong yang cukup agresif. Yang aku sedikit kritik itu adalah sisi depan yang lagi-lagi kerasukan Darwin Núñez. Nah, Marcelino Ferdinand sebenarnya aku yakin dia tuh bukan bermaksud mencetak gol loh. Dia tuh mau umpan ke Romeni. Tapi dia salah pergerakan, akhirnya bola yang melambung jauh. Lalu yang peluang pertamanya waktu babak 2 juga, kalau misalnya umpan Kevin Dix mengenai kaki kirinya, aku yakin itu gol. Tapi ya tahu-tahu kena kaki kanannya yang bagian luar, akhirnya bola out. Terlepas dari itu, aku apresiasi kalau permainan timnas Indonesia jauh lebih bagus daripada lawan Aussie. Karena ya lawan Aussie itu salah taktik sebenarnya. Aku puji positif Kluivert ingin menurunkan egonya. Ada campur tangan taktik dengan Pastur, Lensat mungkin juga ada ya. Itu saja aku harap yang terbaik bulan Juni nanti. Om HY kemarin berduet dengan Joey Lupesi. Ya, aku kira kemarin aku lihat Rodri main, ternyata itu seorang Joey Lupesi, pemain timnas kita. Memang benar-benar pemain kepingan puzzle ya, yang selama ini kita cari, defensif yang benar-benar defensive mid yang benar-benar metronom ya, klasik number 6. Maksudnya permainannya oke, keras bisa bilang enggak juga, tapi dia memang bisa memotong jalur passing lawan. Reading the game juga bagus. Kemudian ya Ole adalah kepingan puzzle lainnya yang sebenarnya dibutuhkan ya sejak lama, karena kita harus mencari goal getter yang tajam. Akhirnya kini ada Ole Romeni yang Ole ini hanya membutuhkan ya 1-2 peluang untuk bisa mencetakkan gol. Jadi Ole ini sudah menyamai catatan dari Ragnar Oratmangun, juga Rafael Strijk yang selama ini jadi ujung tombak. Rafael dengan 1 gol hampir berapa belas match kalau aku lupa. Kemudian Ragnar juga 2 gol 10 match, tapi Ole Romeni 2 gol 2 match. Jadi Ole ini benar-benar layak lah menjadi striker timnas Indonesia. Tapi ya itu tadi kau singgung soal permainan yang lebih adaptif, lebih pragmatis dari timnas Indonesia melawan Bahrain. Dan ya benar, apresiasi butuh, meskipun ya di pertandingan pertama kemarin sangat banyak yang menyalahkan Patrick Kluivert dengan formasinya, dibilang ini itu pelongo-pelongo lah, cuman ketawa-ketawa, beda dengan Sintayong yang lebih membara dia memberikan instruksi, protes ke wasit lah. Tapi Kluivert ini kan lebih kalem dan ketawa-ketawa sering seperti itulah. Tapi ya ini membuktikan bahwa Kluivert meskipun dia punya filosofi, tapi ketika dia tidak berjalan ya, dia mendengarkan masukan dari asisten-asistennya, tidak anti kritik mungkin dari asistennya, pasti akan ada saling komunikasi. Maka dari itu PSSI kan juga menggantikan satu Sintayong dengan 4 pelatih, bahkan itu ada Kluivert, Lanzat, Pastur dan juga Gerard van den Berg, beserta ada asisten lainnya berjumlah 11 ya, sampai penasihat juga Jordi Cruijff. Mungkin juga ada peran Jordi Cruijff kemarin di evaluasi setelah melawan Australia.